Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara semuanya. Selamat siang, saya dari jam yang lain. Biar senang, biar nggak gelap. Selamat datang di Filosofi Underground yang sangat istimewa kali ini. Filosofi Underground diadakan sejak tahun 2016 kerjasama Teater Utan Kayu dengan Romo Setio Wibowo dan timnya. Dan selama ini memang kita tidak pernah menyentuh mengenai filsafat ekonomi karena ahlinya sangat sedikit. Karena ekonomi harus dibicarakan oleh orang yang mengetahui betul secara teknis dan biasanya ahlinya sedikit. Dan karena itu Filosofi Underground kali ini menjadi istimewa karena ini pertama kalinya kita akan bicara satu seri filsafat politik dengan orang yang sangat mumpuni di bidangnya, Mas Justinus Prastowo yang baru saja menjadi komisaris. Oh sudah, yang itu udah lama ya? Oh udah lama, oke. Oh. Sudah lama rupanya menjadi komisaris jadi tidak istimewa lagi. Saya persilakan karena ini adalah satu kerjasama Teater Utan Kayu kali ini juga dengan lembaga CREED. Kita akan mendengar sambutan dari Direktur Eksekutif CREED, Mas Yosef Billy Dosiwoda, agak susah buat saya namanya, minta maaf. Yosef Billy Dosiwoda. Silakan kita tepuk tangan untuk Mas Billy. Terima kasih Mbak. Selamat siang juga untuk semua. Luar biasa nih teman-teman muda kita bisa, wah ada juga kawan ternyata pas kelihatan ke sini. Terima kasih kepada Komunitas Utan Kayu kita dapat berkolaborasi. Mbak Ayu Utami ini nggak kenal saya, tapi saya kenal beliau. Iya, dulu waktu isu-isu pluralisme tahun 2008 sama Romo Beni, juga 30 tahun Romo Is. Beliau ini narsum, jadi saya dulu masih kecil sekali tahun 2006. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk diskusi yang renyah gitu dari pendiri CREED Center for Research on Ethics and Democracy, di mana kita lembaga yang juga foundernya oleh Mas Justinus Prastowo mengedepankan isu-isu ekonomi, etik dan demokrasi. Mas Pras ini luar biasa. Kalau tadi ternyata disebut diperpanjang jabatan itu, tapi sebenarnya beliau pengangguran berkelas. Berkelasnya kenapa? Karena kita masih dikumpulkan lagi di sini. Ternyata sebuah kehausan ruang diskusi ya setelah pemilu 2024 tahun kemarin yang hiruk pikuk soal politik. Sekarang kita bahas prospek ekonomi. Beliau menyoal metode matematis dalam kritik neoklasik. Kita beri tepuk tangan buat Mas Pras yang berhasil kita berkumpul. Saya semoga juga kolaborasi dengan Mbak Yutami dalam artian Komunitas Utan Kayu dan CREED yang mulai difungsionalisasikan lagi, bergerak lagi kembali. Semoga malam hari ini saya yakin banget diskusi yang daging bermanfaat bagi kita semua, dan setelah pulang dari sini kita dapat pencerahan-pencerahan dan action di bidang kelasnya masing-masing dan karyanya masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Billy, kalau saya nggak kenal kamu maafkan, pasti kamu masih imut banget waktu itu. Kita akan mulai diskusi yang akan dimoderati oleh Clemens Dion. Clemens Dion dulu juga lulus dari STF Triarkara. Saya dengar cerita banyak tentang Clemens Dion sebagai mahasiswa yang suka membaca sampai malam di pos satpam. Saking rajinnya membaca di pos satpam, dan kemudian Dion melanjutkan ke London School of Economic ya, bukan London School of Public Relations ya. Silakan tepuk tangan untuk Clemens Dion. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas
perkenalannya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Ternyata banyak sekali, saya pikir akan agak sepi karena lagi cuaca hujan seperti ini ya. Jadi mari kita mulai acara. Pertama-tama saya akan sampaikan soal tata tertib terlebih dahulu ya. Jadi saya harap kawan-kawan bersedia untuk pertama, tidak membunyikan suara ponsel. Kedua, tidak merokok dalam bentuk apapun, termasuk rokok elektrik di dalam ruangan. Ketiga, setiap dari Anda diharapkan untuk menjaga kebersihan. Keempat adalah diharapkan untuk menjaga barang masing-masing. Nah, filosofi underground tahun ini hadir bersama Krit. Biasanya kan cuma komunitas hutan kayu ya, sekarang bersama Krit. Membawakan tema filsafat ekonomi. Subtemanya mengkritik neoklasik. Apa itu neoklasik? Nanti kita akan bicarakan. Nah, pada sesi perdana ini kita akan membahas filsafat ekonomi, menyoal metode matematis, itu yang lebih spesifik. Kemudian perkenankan saya untuk mengundang narasumber kita. Ia adalah seorang pengamat kebijakan publik dan pegiat filsafat, Bapak Justinus Prastowo. Silakan untuk naik ke, bukan naik ya sebenarnya, menempati tempatnya. Nah, Pak Pras ini menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian menempuh studi pasca sarjana di Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Jadi di sini dari latar belakangnya tampak menguasai bidang ekonomi, bidang kebijakan publik, dan bidang filsafat. Lalu beliau banyak dikenal publik sejak menjabat selama beberapa tahun sebagai staf khusus Menteri Keuangan. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Mungkin sedikit cerita ya, kenapa kok kami memilih untuk membahas soal filsafat ekonomi dan bukan topik-topik lainnya. Pertama tentu karena kami tertarik dengan filsafat. Filosofi underground kan isinya pecinta filsafat ya, terlepas dari apakah ada kegunaannya atau tidak, tapi kita mencintai filsafat. Nah, yang kedua adalah sedikit atau banyak kita selalu bersinggungan dengan bidang ekonomi, dan terutama Pak Pras tentunya yang selama beberapa tahun berkecimpung di Kementerian Keuangan, berkutat dengan kebijakan publik terkait dengan keuangan. Maka hal ini menjadi menarik, filsafat dan ekonomi. Tapi kemudian setelah ini kan juga bukan cuma ekonomi dalam arti praktis ya, tapi kita juga mendalami ekonomi dalam arti akademis. Tapi setelah kita baca-baca literatur gitu ya, kalau kita banyak baca literatur ilmu ekonomi, ada satu pertanyaan besar yang menurut saya dan menurut kami cukup mengganjal. Tapi ini pertanyaan yang sangat fundamental. Yaitu pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah apakah ilmu ekonomi itu sebenarnya sukses sebagai suatu disiplin studi? Kalau menurut ekonom-ekonom mainstream, misal Eugene Fama, misal Milton Friedman, misal Paul Krugman, mereka akan ngomong iya, ilmu ekonomi adalah satu bidang studi yang telah sukses. Mereka akan nyebut bahwa mereka bisa menghasilkan teori-teori yang secara matematis itu elegan, teori-teori yang sederhana, teori yang bisa menjelaskan banyak fenomena. Di sisi lain mereka bisa mengklaim bahwa teori-teori mereka itu sudah banyak menghasilkan prediksi-prediksi yang akurat. Gitu. Tapi kalau kita luas literatur yang kita baca juga ekonom-ekonom dari tradisi non-mainstream, mereka akan mengatakan yang persis sebaliknya. Ilmu ekonomi mainstream itu sama sekali nggak bisa menjelaskan apa-apa, karena teori mereka itu dibangun dari asumsi-asumsi yang udah jelas keliru. Jadi teori yang dibangun pun akan keliru, dan kalau itu keliru ya itu nggak bisa menjelaskan apa-apa. Kemudian mereka akan menolak bahwa ilmu ekonomi mainstream bisa memprediksi sesuatu secara akurat. Adalah nyatanya misal financial crisis 2008 aja nggak bisa diprediksi, bahkan nggak bisa diantisipasi karena model-model mereka tidak memberi ruang bagi faktor irasional, faktor ketidakpastian yang kayak gitu ya. Berarti by definition
kemungkinan financial instability itu udah dinihilkan. Jadi ada pertanyaan besar seperti itu, apakah ilmu ekonomi itu udah berhasil sebagai suatu disiplin studi? Nah di sini kami tidak akan berpretensi untuk bisa menjawab pertanyaan itu, karena itu akan memerlukan argumen yang cukup elaboratif, yang cukup kompleks. Tapi tujuan modus kami adalah kami ingin mengangkat persoalan ini bahwa ilmu ekonomi itu bukannya tanpa problematika di dalamnya, mungkin problematika filosofis, problematika metodologis, itu satu hal yang ingin kita angkat di sini. Nah, untuk menjawab apakah ilmu ekonomi itu telah menjadi disiplin studi yang sukses, filsafat ekonomi kurang lebih bisa membantu untuk menjawabnya. Tapi emang alasannya karena filsafat ekonomi berurusan dengan logika di balik metodologi penelitian itu sendiri. Jadi dengan filsafat ekonomi kita berupaya untuk mencari jawaban apakah logika di balik metodologi ilmu ekonomi mainstream itu cukup punya justifikasi atau tidak. Jadi seperti itu. Dan kedua kami juga kalaupun ilmu ekonomi mainstream itu gagal ya, katakanlah bukan studi yang berhasil, tapi mungkin resource-nya mungkin itu opsi terbaik yang kita punya. Nah, untuk menjawab apakah itu opsi terbaik yang kita punya, kita juga perlu melihat alternatif yang ada itu apa. Makanya kita juga akan berbicara tentang ilmu ekonomi heterodoks. Apa sih alternatif dari ilmu ekonomi mainstream? Kita akan berbicara nanti di sesi-sesi selanjutnya, kita akan berbicara tentang Austrian economics, kita akan berbicara tentang post-Keynesian economics, kita akan berbicara tentang Marxist economics. Untuk jauh ke belakang sebelumnya kita akan berbicara tentang classical economics dari Adam Smith. Jadi seperti itu, dan tema diskusi akan kita susun seperti itu. Jadi saya pikir itu cukup untuk mengantarkan kita ke sesi ini maupun sesi-sesi setelahnya ya. Untuk sesi ini kita akan berbicara tentang filsafat ekonomi spesifik, dan kita akan meminjam pemikiran satu filsuf Cambridge namanya Tony Lawson. Dia punya posisi yang skeptis terhadap kesuksesan ilmu ekonomi neoklasik. Jadi dia akan bersikap sangat kritis terhadap ilmu ekonomi mainstream atau dikenal ilmu ekonomi neoklasik, dan kita akan bahas di sini kenapa. Kalau ada teman-teman yang punya latar belakang di ilmu ekonomi, silahkan untuk mengajukan pendapatnya ya, karena ini kan filsafat isinya banyak kritik, jadi silahkan saja. Oke, begitu. Kalau begitu untuk waktunya saya serahkan ke Pak Pras ya, silahkan. Baik, terima kasih Dion. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih tadi sudah diberikan pengantar Mbak Ayu, Billy, dan Dion. Dion ini masternya dari London School of Economics. Filsafat Science, Philosophy of Science, dan dia fokus di kebijakan publik. Dan sebentar lagi dia akan berangkat S3 ke Jerman. Maka sebelum dia berangkat, saya siksa dulu dia untuk membantu menyiapkan beberapa seri diskusi filsafat ini. Jadi saya senang Dion ini anak muda yang memang kita siapkan sebagai penerus untuk isu-isu public policy. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua. Di sini juga ada Romo Setio, ada Pendeta Martin, dan teman-teman lain yang, dan ada tidak ketinggalan ada Bung Alif, juru kunci Hutan Kayu. Tadi diberikan pengantar oleh Dion, kita akan membahas filsafat ekonomi.
Dan saya cukup terkejut karena malam ini yang hadir cukup banyak untuk ukuran tema yang tidak terlalu familiar bagi orang-orang filsafat sebenarnya. Biasanya kalau tema Nietzsche atau Marx atau Habermas itu rame kan. Nah kali ini kita bicara tentang filsafat ekonomi. Nah sedikit pengantar sebelum saya mengelaborasi lebih jauh. Kita kan ada 5 pertemuan. Jadi mesti cukup kuat stamina kita, termasuk saya. Hal yang tidak mudah, kami siapkan ini 2 tahun. Kami membaca cukup serius, terutama teks tentang Keynes dan Adam Smith yang kami rasa kami baca secara tekstual dan cukup lebat yang harus kami pahami. Karena kami belum bisa memahami semua, maka sebenarnya kegiatan ini juga untuk mencari teman. Kalau yang bingung banyak, berarti kami tidak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi filsafat itu satu cara kita untuk mensyukuri kebingungan dan mungkin juga merayakan kekurangan-kekurangan, kebodohan-kebodohan kita. Karena filsafat itu prinsipnya harus ada pertengkaran, maka saya akan sangat berterima kasih kalau di akhir nanti akan banyak kritik, gugatan, dan lain sebagainya. Silahkan, tidak perlu sungkan-sungkan. Karena kita juga harus mengembangkan diskursus dengan lebih baik. Nah, teman-teman, tema ini tidak mudah. Dan kenapa kami mulai dari Lawson itu juga ada alasannya. Tapi sebelum ke sana saya ingin memberikan satu anekdot. Profesi tertua itu apa katanya? Pelacuran katanya. Sudah ada dalam kitab-kitab kuno, pelacuran katanya seumur usia manusia, peradaban. Ada yang bilang dokter bedah itu yang ngambil rusuk Adam dan menjadi Hawa. Tapi ternyata ada satu profesi yang lebih tua. Karena sebelum dunia diciptakan yang ada kekacauan. Dan yang bikin itu ekonom. Jadi ekonom ternyata lebih tua. Karena sebelum dunia ada yang ada kekacauan. Belajar ekonomi tidak mudah, tapi karena tidak mudah, kita perlu mengurai kompleksitas-kompleksitasnya. Nah hari ini kita ingin belajar, kenapa kami milih Tony Lawson? Karena kami ingin mendudukkan kritik filosofis terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Dan Lawson adalah seorang filsuf yang cukup kuat memberikan kritik kepada perkembangan ilmu ekonomi. Dan saya rasa ini tepat untuk membingkai diskusi kita selama 5 pertemuan ke depan. Itu yang kami harapkan. Jadi kita akan pelan-pelan melihat bagaimana Lawson mengkritik ilmu ekonomi. Ini bukan Lawson minimarket ya. Tadinya saya menduga juga dia pendirinya Lawson minimarket. Bisa kita mulai? Nah, alur pembahasan kita malam hari ini, kita akan melihat paradigma ilmu neoklasik yang dikritik oleh Lawson. Menjadi pijakan kita karena pandangan neoklasik itu mainstream, arus utama yang dipegang oleh sebagian besar ekonom. Bagi Anda yang pernah atau sedang belajar di Fakultas Ekonomi, saya rasa di hampir semua perguruan tinggi terkemuka, kita pasti belajar atau merujuk ekonom-ekonom yang bisa diidentikan dengan neoklasik. Lalu bagaimana Lawson membangun kritiknya? Dia nanti akan menyajikan atau menunjukkan ketidakcocokan antara metode dan objek kajian dalam ilmu ekonomi.
lalu asumsi yang tidak realistis yang menurut Lawson juga perlu dikritik. Lalu dia menunjukkan jalan yang benar. Nah, ini sangat teologis, ini nanti urusannya Pendeta Martin Sinaga. Karena dia akan mengembalikan prioritas metodologis itu kepada ontologi sosial. Lalu di bagian akhir nanti kita akan merangkumkan sekaligus sebagai pengantar untuk pertemuan berikutnya. Nah, saya mau sedikit menyampaikan serial diskusi ini saya persembahkan untuk almarhum Romo Heri Priyono. Guru, sahabat, dan orang yang menunjukkan jalan setidaknya bagi saya dan saya juga bagi banyak orang tentang pentingnya filsafat untuk memandu kebijakan ekonomi atau public policy. Ada 2 buku penting yang ditulis pasca Romo wafat yang disunting oleh kolega-kolega dan saya rasa Anda wajib membaca buku itu. Ini kumpulan tulisan Romo Heri Priyono diterbitkan oleh Kompas. Dan satu buku saya tentang ekonomi insani itu juga pengembangan dari tesis yang dulu dibimbing oleh Romo Heri. Jadi saya rasa itu menjadi persembahan yang coba kami berikan untuk mengenang sekaligus menghadirkan kembali diskusi tentang filsafat ekonomi. Nah, rekan-rekan, saya memberi contoh faktual bagaimana kebijakan ekonomi itu sebenarnya seringkali gagal memprediksi adanya suatu peristiwa besar atau krisis. Jadi kalau ekonom bisa meramal dengan jitu, itu konon kebetulan. Prediksinya lebih sering keliru. Nah, persis Lawson ingin menunjukkan itu. Sebagai contoh, krisis keuangan global 2008-2009 yang bahkan alarmnya saja tidak muncul di benak seorang Alan Greenspan misalnya, gubernur The Fed yang paling otoritatif untuk kebijakan moneter. Lalu juga banyak ekonom yang waktu itu bahkan juga tidak memprediksi krisis akan sedemikian parah. Ada satu ekonom dari mazhab Chicago pada waktu itu, Eugene Fama namanya. Bahkan dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya yakin teori ekonomi, khususnya mazhab Chicago, tidak keliru. Itu contoh. Mazhab Chicago adalah satu mazhab yang banyak dipakai di Amerika dan juga mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintahan Amerika dalam beberapa dekade. Ini contoh betapa para ekonom gagal memprediksi dan Paul Krugman ini seorang neo-Keynesians yang juga mengatakan bahwa dia bertanya kenapa banyak ekonom yang keliru melihat krisis. Lalu setiap krisis muncul slogan, we are all Keynesians now. Jadi ketika krisis bahkan orang yang tadi neoklasik, anti negara, sangat pro pasar, mereka mengaku sebagai seorang Keynesians. Di mana negara itu boleh bahkan didorong untuk aktif mengintervensi ekonomi. Next. Nah, ini contoh beberapa hal yang menunjukkan ekonom sering keliru. Termasuk yang terakhir kemarin soal COVID. Banyak yang prediksinya meleset. Termasuk di Amerika Serikat yang menjadi rujukan kebijakan ekonomi. Ketika mereka gagal memprediksi inflasi
yang meningkat di Amerika. Termasuk sekarang kebijakan Trump yang saya juga masih belum tahu itu akan kita identifikasi sebagai mazhab apa. Tapi nanti juga menarik kalau kita bahas bagaimana Trump misalnya bisa menjadi contoh yang menarik dalam konteks pertarungan antar mazhab. Next. Ini beberapa contoh yang lain. Pengakuan Krugman misalnya. Paul Krugman itu kan termasuk yang otoritatif. Dia kritikus paling kuat untuk kebijakan ekonomi Amerika. Meskipun saya nggak tahu kalau dia jadi Menteri Keuangan apakah bisa. Kan di Indonesia seringkali begitu. Pengamat memang tugasnya jadi pengamat, hanya mengamati. Kalau pengamat jangan jadi eksekutor. Itu tipikal. Karena begitu jadi eksekutor, nanti dia kehilangan apa yang mesti diamati karena orang sulit mengamati diri sendiri. Nah, Krugman kan juga mengakui meskipun saya ini bukan seorang radikalis pasar bebas, tapi ya dia mengaku kita ini bodoh gitu. Ketika gagal melihat resiko inflasi yang tinggi di Amerika pada era COVID kemarin. Baik, sekarang kita akan melihat ke paradigma ilmu neoklasik. Saya akan berusaha nanti sekaligus mendaratkan apa yang tampak rumit. Karena filosofi itu kadang-kadang bicara rumit dan kompleks biar kelihatan pintar sebenarnya. Padahal masalahnya sederhana sebenarnya. Nah, ini beberapa hal yang cukup mendasar dalam ilmu ekonomi ya. Terutama di ekonomi neoklasik. Nah, di sini ada Prof. Sony. Prof. Sony ini seorang guru besar, ahli matematika, dan tentu sangat paham ekonometri. Tadi juga ada mantan mahasiswa beliau yang doktornya 2. Satu doktor di ekonometri, satunya international development. Penting sekali, saya tadi berharap beliau di sini dan bisa memberikan kritik pada diskusi kita. Nah, di mikroekonomi misalnya, ekonomi itu dibagi 2 ya. Mikroekonomi, makroekonomi. Makro itu yang kebijakan-kebijakan dalam skala negara atau nasional yang publik. Misalnya tentang distribusi, alokasi, subsidi, itu kebijakan makro. Atau bagaimana menahan inflasi melalui kebijakan suku bunga, itu makro. Atau kalau di Indonesia gampangnya bagaimana Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia membuat kebijakan, itu makro. Nah, mikroekonomi itu cabang yang mempelajari dinamika atau keputusan-keputusan di level individu. Tentang preferensi orang untuk memilih A atau B. Prinsip kelangkaan misalnya. Atau asumsi self-interest, homo economicus. Tentang, kalau di sini misalnya rational choice theory. Lalu Milton Friedman misalnya mengatakan permanent income hypothesis, nanti akan kita lihat seperti apa. Itu di level individu. Neoklasik biasanya kuat di mikroekonomi. Karena mereka mengutamakan individu di atas yang kolektif. Dan ini kan ciri dari liberal sebenarnya ya. Mengutamakan individu di atas yang kolektif. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ketika membahas Adam Smith, kita akan melihat bagaimana sebuah kecelakaan dari suatu refleksi moral itu melahirkan ilmu ekonomi modern. Itu nanti di Adam Smith kita akan mempelajari itu. Lalu ekonometri yang akan dikritik oleh Lawson. Analisis regresi, panel data, time series, dan lain-lainnya. Itu hanya memberikan konteks atau contoh kepada Anda tentang yang digumuli oleh para ekonom neoklasik. Nah, neoklasik sendiri nanti di bagian akhir akan saya memberikan sistematisnya supaya Anda tidak meraba-raba. Apa sih neoklasik itu? Yang klasik itu apa? Thorstein Veblen yang pertama-tama menggunakan istilah klasik dan neoklasik. Dia seorang ekonom institusional
Waktu itu orang itu belum bisa disebut ekonom sebenarnya. Karena dia sosiolog, dia juga filsuf. Seperti Keynes itu, dia pertama-tama dia filsuf, dia muridnya G.E. Moore. Lalu Veblen mengatakan, yang klasik itu kira-kira berhenti di Marx, dari Adam Smith, David Ricardo, kalau Anda pernah membaca atau familiar ya. Lalu Malthus, Young Baptist Say, nanti sampai Karl Marx, itu bisa disebut klasik karena mereka itu belum bisa dipisahkan sebagai ekonom, sebagai filsuf. Rata-rata keduanya. Dan selain itu mereka masih memegang teori nilai kerja, kalau meminjam Karl Marx, itu sebagai basis ekonominya. Nah, revolusi marginalis di kira-kira seperempat abad ke-19, Alfred Marshall, Leon Walras, dan lain-lain, nanti kita akan lihat, yang menggunakan pendekatan matematika secara deduktif. Lalu mereka melahirkan apa yang disebut teori utilitas. Barang itu dinilai, gampangnya begitu ya, bukan karena kerja yang dialokasikan untuk menghasilkan barang itu, tapi karena preferensi konsumen terhadap barang itu dia punya nilai. Contoh ya, satu buah atau sepasang sepatu. Kalau pendekatan klasik, harganya 1 juta, itu adalah penjumlahan dari kerja yang dilakukan. Sehingga sepatu itu harganya 1 juta. Pendekatan neoklasik tidak seperti itu. Harga itu merupakan sinyal karena utilitas atau nilai guna. Kalau satu barang itu modalnya 1 juta, tetapi orang tidak suka, ya tidak akan mau membeli 1 juta dia. Atau sebaliknya, kalau orang menganggap nilai gunanya tinggi, meskipun cuma 1 juta, dia mau beli 10 juta. Ya, nanti itu dalam perkembangan kapitalisme akan sangat kompleks ketika kita akan bicara bagaimana merek dan lain-lain itu diciptakan untuk meng-create nilai. Tapi itu nanti kita diskusikan. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Ini Milton Friedman. Milton Friedman itu bisa dibilang ini pembabakan sejarahnya ya. Milton Friedman itu sangat populer di sekitar tahun 1970-an. Dia ekonom yang menjadi rujukan Ronald Reagan waktu Republikan berkuasa setelah Partai Demokrat beberapa dekade menguasai Amerika dan kebijakannya lalu liberalisasi, privatisasi dan sebagainya. Nah, Friedman dengan Paul Volcker waktu itu mengusulkan teori monetarisme bahwa peredaran uang, inflasi dan lain-lain itu hal yang utama, bukan soal ekonomi realnya yang mereka usulkan waktu itu. Nah, Friedman itu bisa dikatakan seorang neoklasik akhir, sekaligus dia tokoh dari Chicago School yang menjadi rujukan ekonomi-ekonomi selanjutnya. Dia mengatakan, bagaimana dia menjelaskan perilaku atau pola konsumsi agen ekonomi. Nah, kita perhatikan sedikit. Saya nggak paham rumus-rumus ini, tapi ini saya berikan sebagai contoh. Perhatikan asumsi dasarnya. Perbedaan aset yang relevan adalah antara aset manusiawi dan non-manusiawi. Ini asumsi ya. Asumsi kedua, individu tiap dari kita itu bisa mengestimasi pendapatan permanennya. Itu kan asumsi. Lalu pendapatan temporer tidak berkorelasi dengan konsumsi temporer. Yang keempat, pendapatan temporer tidak berpengaruh terhadap pendapatan permanen dan konsumsi temporer tidak berpengaruh pada konsumsi permanen. Itu 4 asumsi dasar yang dia bikin, lalu dia buat model matematikanya.
Next. Nah kita lihat tuh modelnya. Dia bikin model seperti itu dan pada akhirnya dia membuat kesimpulan dari hipotesis yang diajukan tadi. Nah ini pemodelan dia. Next. Nah menurut Friedman dia berhasil karena permanent income hypothesis sejalan dengan bukti tentang korelasi antara konsumsi dan pendapatan yang disediakan dalam budget studies dan time series. Ketika diuji dengan model-model lain ternyata konsisten. Maka dia menyimpulkan teori ini benar. Padahal asumsi itu kan juga mengandaikan beberapa hal lain lagi yang diasumsikan. Apa iya individu pasti dapat mengestimasikan pendapatan permanennya? Untuk Indonesia mungkin nggak bisa. Apalagi dalam konteks gig ekonomi. Sulit orang prediksikan income dia berapa. Nah ketika itu diasumsikan begitu saja dan diterapkan seolah-olah ini bisa berlaku umum, disitulah menurut Lawson paham neoklasik keliru dan gagal. Nah kalau Friedman mengatakan sukses, termasuk Paul Krugman, dia seorang Keynesians, dia juga mengatakan pendekatan neoklasik juga berhasil. Karena setidaknya, kata dia, dari 25 negara emerging market, 17 diantaranya defisit neraca perdagangan, dan 20 diantaranya defisit current account-nya, neraca transaksi berjalannya. Lalu dia mengatakan upah itu di negara-negara industri itu lebih cepat dibanding dengan yang lebih rendah atau lebih lemah industrinya. Jadi itu pendapat dari Paul Krugman. Mudah-mudahan dua contoh itu bisa ditangkap ya. Karena saya ambil dari ekonomi neoklasik yang mengatakan konsep mereka itu benar karena teruji secara faktual maupun melalui metode-metode deduktif lainnya. Nah bagi kaum ekonom heterodoks itu berarti bukan yang ortodoks, bukan yang arus utama. Ini bid'ah lah kira-kira begitu. Jadi bid'ahnya ilmu ekonomi yang tidak meyakini begitu saja atau skeptis pada pendekatan neoklasik. Mereka mengatakan pendekatan neoklasik telah gagal. Apa buktinya? Behavioral anomalies. Contohnya di sini expected utility theory versus loss aversion. Kalau Anda pernah baca Daniel Kahneman ya, loss aversion. Ini ada simulasi. Orang disuruh milih A atau B. A itu saya kasih kamu uang 100.000 dan probabilitasnya 100% pasti kamu dapatkan. Atau yang B, kamu akan mendapatkan 200.000, probabilitasnya 55%. Orang pilih mana? Menurut neoklasik, orang milih yang B. Karena kalau probabilitas 50%, dia akan mendapatkan 105 setidaknya. Masih lebih tinggi dibanding 100.000. Tetapi Kahneman menemukan ada loss aversion. Sama-sama 100 atau bahkan ada yang 105 lebih tinggi dibanding 100. Perasaan orang itu tetap lebih kecil. Kenapa? Ada perasaan kehilangan. Kehilangan yang 95.000. Contohnya begini. Waktu kecil saya ingat. Kalau lebaran itu dikasih uang sama nenek saya. Dikasih uang 50.000. Kita kantongin. Sampai rumah, ternyata uang itu jatuh. Kita cari-cari. Lalu ibu kita nanya, ngapain kamu? Nyari duit jatuh tadi dikasih nenek 50.000. Saya tuker 50.000.
Apa yang kita lakukan? Nyari lagi duit itu. Kita belum puas meskipun kembali. Itu loss aversion. Rasa kehilangan tidak sebanding secara nominal. Makanya orang Indonesia itu gampang banget ditakut-takuti dengan utang yang gede. Kalau negara utang terus, setiap bayi lahir itu langsung nanggung utang 25 juta. Takut kita. Padahal belum pernah kejadian kan? Bahkan Anda pun kan tidak dimintai saweran 25 juta per orang untuk bayar utang. Nah, tetapi loss aversion. Nah, kalau jadi konsultan politik, ilmu-ilmu ini penting sebenarnya. Dan nanti itu sesi lain. Lalu misalnya krisis finansial tahun 2008, itu juga sama. Nggak ada yang meramalkan terjadi, apalagi dari efficient market hypothesis. Market berjalan baik, nggak ada masalah, tapi ternyata krisis terjadi. Gagal di situ neoklasik. Lalu kegagalan standar game teori untuk menjelaskan strategi perang Parit pada Perang Dunia I. Nah, kita ingat Antonio Gramsci yang baru berulang tahun kemarin. Gramsci kan menulis dalam Prison Notebook itu tentang perang Parit yang ada di luar pakem itu. War of Maneuver versus War of Position kalau Gramsci kan. Ternyata perang Parit itu menjadi penentu kemenangan mereka yang berperang di Perang Dunia Pertama. Artinya game teori standar gagal untuk memprediksi atau minimal kalau untuk ambil keputusan dia tidak presisi. Lalu beberapa contoh lain yang ada di situ, saya tidak sebutkan satu-satu, tapi itu contoh betapa ilmu ekonomi neoklasik gagal menurut heterodoks. Nah, next. Lanjut. Nah, ini Tony Lawson. Saya sedikit memperkenalkan Tony Lawson. Ada 3 buku penting. Nanti kalau perlu e-booknya bisa menghubungi Dion. Saya rasa itu bisa dibagikan. Tapi itu bukan copyright, copyleft itu ya. Tapi katanya kalau untuk kepentingan studi kan nggak apa-apa. Kalau Anda jual pun nggak laku itu. Lawson adalah seorang profesor emeritus bidang filsafat dan ekonomi di Cambridge University. Dan dia membuat satu forum diskusi ya di Cambridge ya, yang sangat intens membangun kritik terhadap ekonomi neoklasik. Nah, karya-karyanya sebagian besar tentang metodologi ilmu ekonomi dan ontologi sosial. Lawson juga berkontribusi mengembangkan tradisi critical realism. Roy Bhaskar. Saya paham Roy Bhaskar karena membaca Lawson. Saya membaca bukunya Bhaskar 20 tahun lalu nggak paham. Tapi begitu membaca Tony Lawson, ternyata itu memberikan pengantar yang baik memahami Roy Bhaskar. Seorang realis, kritis yang sangat penting dalam debat-debat ontologi atau metafisika ya, filsafat ilmu. Dan Lawson merupakan pengkritik ilmu ekonomi mainstream, neoklasik. Ia punya simpati pada ilmu ekonomi heterodoks, post-Keynesianism, lalu neo-Marxis dan sebagainya, yang dianggap lebih tepat menganalisis fenomena ekonomi. Lanjut. Nah, ini 3 buku yang ditulis oleh Lawson. Economics and Reality tahun 97, lalu Reorienting Economics dan The Nature and State of Modern Economics. Ada 1 buku Economics and Ontology yang ditulis sebagai kritik terhadap Lawson dan tanggapan Lawson. Itu juga sangat bagus untuk dibaca supaya kita tahu perdebatan filsafat di area ekonomi gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada topik kita tentang Lawson. Menurut Tony Lawson, ilmu ekonomi akademis kini didominasi secara sangat signifikan oleh
satu tradisi harus utama atau ortodoksi, di mana esensi utamanya adalah penekanan pada metode-metode pemodelan matematis deduktif. Jadi ciri neoklasik adalah metode matematis deduktif. Proyek arus utama ini berada dalam kondisi yang tidak terlalu sehat saat ini. Karena tadi banyak luput dalam memprediksi, sehingga krisis terjadi berulang. Nah, alasan besar mengapa proyek arus utama performanya buruk adalah karena metode matematis deduktivis ini diterapkan pada objek yang tidak sesuai. Bukan karena pendekatan matematis dan deduktif itu keliru, tapi karena ia diterapkan kepada objek yang tidak tepat. Dan proyek arus utama modern, ekonomi modern ini justru banyak merintangi ilmu ekonomi dalam mewujudkan potensinya. Ini menjadi menarik. Kalau kita baca sejarah ilmu ekonomi, itu ada yang disebut physics envy. Ada kecemburuan para ekonom terhadap ilmu fisika. Dan dirunut ini sejak zaman Newton menemukan teori gravitasi, maka ilmu ekonomi juga ingin menjelaskan gejala-gejala sosial itu secara deduktif seperti teori gravitasinya Newton. Itu sangat kuat dalam pemikiran Adam Smith nantinya, itu nanti kita bahas. Nah, Wassily Leontief, itu peraih Nobel Ekonomi tahun 73, mengatakan begini, halaman per halaman jurnal ekonomi profesional dipenuhi dengan formulasi-formulasi matematis yang membawa pembacanya dari seperangkat asumsi yang kurang lebih mungkin, tetapi sepenuhnya arbitrer, ke kesimpulan-kesimpulan teoritis yang sepenuhnya irrelevan. Bertahun-tahun teoritisasi ekonomi menghasilkan model-model matematis dan mengeksplorasi secara teliti properti-properti formalnya. Pakar-pakar ekonometri mencocokkan fungsi-fungsi aljabar beragam rupa dengan seperangkat data yang sama, tanpa mampu memajukan pengetahuan kita tentang struktur dan operasi sistem ekonomi real. Kalau saya bahasakan dalam konteks sekarang, dinamika di bursa efek, dinamika di pasar uang, dengan segala kecanggihannya tidak berkorelasi dengan dinamika ekonomi real. Ternyata para petani bawang di Brebes tetap saja menikmati margin atau laba yang kecil dan tetap saja miskin meskipun harga bawang di tingkat nasional sudah melambung tinggi. Orang-orang di Gunung Kidul sana tetap saja kesehariannya itu bertani secara tradisional, meskipun di Jakarta harga saham sedang rontok, meskipun dolar sedang menguat, seolah-olah tidak ada pengaruh atau ada diskoneksi antara gejala-gejala sektorial dengan yang ada dalam kalkulasi-kalkulasi itu. Itu kan sama ya kalau Anda, apalagi kalau Anda melihat orang menggoreng saham ya. Dan itu kan yang paling laku sekarang ini. Tukang goreng yang paling bagus ya selain goreng politik, goreng saham. Saham itu awalnya 25 perak, digoreng-goreng menjadi 2.000. Setelah itu turun lagi jadi 25. Yang untung adalah yang menggoreng. Dan terjadi itu kan di kasus Jiwasraya, Taspen, semua menggunakan cara-cara seperti itu. Seperti Bukalapak, ketika dia go public, 21 triliun yang didapat. Lalu investornya kabur aja dari pasar modal. Anda-anda yang beli saham Bukalapak, mau sampai Yesus datang kedua kali, itu nggak bakal balik modal. Nah itu yang terjadi.
ini ada diskoneksi antara fakta lapangan dengan fenomena-fenomena di pasar ruang, pasar modal. Seperti itu kira-kira gambaran untuk mempermudah kita berimajinasi. Next. Nah, Lawson melanjutkan kritik. Kenapa seperti ini? Nah, dia menunjukkan konsepsi tentang sains dan hukum saintifik. Tadi ada obsesi ilmu ekonomi itu karena cemburu pada fisika, dia ingin menjelaskan gejala-gejala sosial dengan pendekatan matematis yang sangat berhasil dilakukan di fisika. Maka kita lihat neoklasik yang mengadopsi konsepsi saintifik sebagai hal yang keliru. Yang saintifik disamakan dengan menjadi seperti fisika. Seolah-olah saintifik itu mesti seperti fisika. Tidak ada ruang yang lain. Di luar itu tidak saintifik. Ini seperti yang rame-rame soal logika mistika. Kemarin orang rame di medsos itu. Ngomongin santet macam-macam logika mistika gitu kan. Yang dilawankan dengan logika formal. Tapi ketika ditanya, menurut logika formal, Tuhan itu ada atau enggak? Gitu. Enggak berani jawab. Maksudnya kalau konsisten dia akan bilang Tuhan tidak ada. Tapi kan tidak berani jawab. Maka dia sebenarnya jatuh dalam logika mistika juga. Gitu. Itu contoh perdebatan-perdebatan yang terjadi di ruang publik. Nah, menjadi saintifik berarti mencari hukum-hukum universal. Itu jelas. Hukum saintifik adalah pertautan konstan antara kejadian-kejadian. Melihat kejadian-kejadian, dilihat regularitasnya, keajekannya, polanya, lalu ditarik kesimpulan dari kejadian-kejadian itu. Oleh karena fisika telah sangat sukses menemukan hukum universal dengan mengadopsi pendekatan matematis, yaitu tadi, maka ilmu ekonomi mesti melakukan hal yang sama. Next, atau dalam bahasa seorang ekonom, kira-kira dia mengatakan hal yang sama. Prinsip dan metode ilmu fisika mesti bisa diterapkan dalam prinsip dan metode ilmu ekonomi. Itu dua hal yang sama. Ya nanti kalau kita membahas Adam Smith, kita akan menemukan jawaban-jawaban itu. Jadi pelan-pelan ini memang saya tarik ke masa kini dulu untuk melihat masa lalu. Nanti kita akan melihat orang seperti Karel Kossik misalnya, bagaimana mengkritik fallacy of misconcreteness homo economicus, nanti akan kita temukan jawabannya di situ. Ini nggak ada hubungan dengan homo-homoan ya, homo economicus itu istilah ini, konsep filosofis itu di situ. Nggak ada homo dan hetero, apalagi Donald Trump sudah bersabda bahwa hanya ada dua gender, gitu kan. Nah, prasyarat keberhasilan metode matematis menemukan hukum universal. Nah, kita lihat ya sedikit. Regularity view dalam positivisme. Hukum adalah pertautan konstan antara dua kejadian. Jika A maka B. Itu jelas. Dalam fisika jelas. P sama dengan F dibagi A. Jika kita perkecil keluasan satu objek yang punya gaya, maka tekanannya akan semakin besar dan sebaliknya. Itu sudah jelas secara deduktif, itu betul untuk fisika. Lalu soal hukum Coulomb dan sebagainya, kalau Anda ingat soal gaya tarik magnet tolak menolak magnet itu juga sudah menjadi sesuatu yang jelas. Itu di bagian kanan kira-kira istilah-istilah yang menjelaskan hukum-hukum itu. Next. Nah sementara kata Lawson, sifat dan sifat dasar sistem sosial itu berbeda. Bukan seperti benda-benda fisik yang diamati sebagai gejala fisika itu. Karena fenomena ekonomi selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal non-ekonomi. Seperti faktor politik, faktor budaya hingga faktor alam. Contoh, petani bawang tadi. Bawang kita butuh
1 juta ton. Petani bisa menghasilkan 400.000 ton. Kita mesti impor 600.000 ton. Gampang hitungnya. Tetapi karena ada faktor politik, jangan diimpor 600.000 ton. Nanti menjadi murah. Maka mesti diimpor 200.000 ton dulu supaya harganya mahal. Sehingga importernya menikmati keuntungan. Pembuat kebijakan masih mikir nakal lagi. Yang boleh impor siapa? Mesti kita kasih izin. Sehingga dia harus membayar beberapa ribu rupiah per kilo atau per ton untuk mendapatkan izin. Sehingga di Indonesia ini muncul satu pengusaha yang paling sukses, yaitu yang tidak punya bisnis. Karena apa? Bisnisnya jualan izin. Nah itu contoh kan? Ternyata faktor ekonomi ditentukan oleh faktor di luar ekonomi. Contoh lagi misalnya sistem subak di Bali. Itu kalau ditilik dari analisis ekonomi neoklasik nggak ketemu. Mestinya dalam sistem subak yang di atas itu bisa menanam padi dan memanen lebih cepat, lebih baik, hasil lebih banyak. Tetapi kenapa? Justru mereka berbagi air. Sehingga dari atas sampai bawah itu bisa menanam bareng dan panen bareng. Ternyata karena kalau yang sawahnya paling bawah itu nakal, nggak dapat air, hama itu paling mudah ditularkan dari bawah ke atas. Maka pendekatan subak tidak menggunakan analisis Milton Friedman. Jadi Wayan Koster tidak bertanya pada Milton Friedman. Tapi orang-orang Bali berkumpul di pura untuk berembuk bagaimana cara membagi air yang adil. Panenannya melimpah, surplus, tidak menggunakan model matematika, tapi menggunakan kesepakatan. Nah itu kan bukan faktor ekonomi, faktor eksternal, itu contoh ya. Termasuk nanti kita berburu paus di Lamalera itu diintervensi dengan larang-larangan nggak bisa, pendekatan teknokratik. Karena ada kearifan lokal di sana. Orang-orang Lamalera tahu kapan berhenti berburu paus. Karena dia berburu paus itu bukan untuk dijual, bukan untuk cari untung. Nah ini contoh supaya Anda bisa membayangkan. Nah setiap individu memiliki daya membuat keputusan. Dalam arti mereka dapat berperilaku berbeda daripada perilaku yang secara aktual mereka tunjukkan. Seolah-olah dalam neoklasik diasumsikan semua orang punya preferensi yang sama, cara berpikir yang sama. Hanya mengejar keuntungan. Ada asumsi kelangkaan dan sebagainya. Nah padahal orang itu bisa berperilaku berbeda karena ditunjukkan. Ini sangat sering terjadi, termasuk dalam survei kepuasan. Misalnya. Survei kepuasan 80% itu, kalau didalami, barangkali karena yang jawab juga sudah bosen. Saya ditanyai puas nggak puas terus, sudah saya jawab puas aja lah gitu. Apalagi sebelum disurvei dapat bansos gitu kan. Wah itu lebih-lebih lagi. Anda terima bansos Pak? Terima. Pemerintah baik nggak Pak? Oh baik banget. Berarti puas Pak? Puas. Nah sudah. Itu contoh saja ya, tapi ini bukan di sini. Indonesia nggak seperti itu. Nah alhasil setiap individu memiliki sifat terbuka. Dalam arti memiliki lebih dari satu kemungkinan perilaku dalam menanggapi stimulus tertentu. Tidak bisa diandaikan dia linier. Jika A maka B, tidak mesti. Kadang begitu pasar masuk, rusak sistem kan. Contohnya apa? Tukang parkir di Indomaret. Karena parkir berbayar, lalu orang tergoda untuk menjadi tukang parkir liar. Atau dia buka parkir lalu berbayar. Padahal di tempat itu sebenarnya setiap hari orang parkir gak ada masalah. Tapi begitu cara berpikir pasar masuk, untung rugi yang terjadi. Seperti di Blok M kemarin itu kan. Orang lalu merasa berhak untuk melarang orang lain di ruang publik. Itu contoh sifat terbuka. Sistem ekonomi merupakan emergent property. Dalam arti sistem ekonomi menyeruak dari interaksi
komponen penyusunnya, tapi tidak dapat direduksi sepenuhnya pada komponen-komponen tersebut. Ini realis. Ada perubahan kualitatif di level sistem ekonomi, sehingga sistem ekonomi tidak dapat dipahami semata sebagai agregasi perilaku individu-individu. Nanti kalau kita bicara Marxis atau Keynes, kita akan mengerti betul bagaimana keputusan individu kalau dijumlahkan tidak berbanding lurus atau tidak sama dengan kebijakan publik pemerintah. Itu contoh, banyak kesalahan-kesalahan di pasar yang melakukan itu. Next. Nah, saya agak cepat, guys. Ilmu ekonomi melalaikan ontologi. Nah, bagi Anda yang belum familiar dengan ontologi, ini sekaligus promosi supaya belajar filsafat. Nah, saya mewakili Romo Setio ini. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang ada. Apa itu ada? Apa itu ada? Ada itu apa? Nah, orang filsafat itu memang kurang kerjaan. Ya ada ya sudah ya kita ini ada. Tapi mereka mikirkan apa itu ada? Ya. Apa itu ada? Itu yang dilupakan dalam ekonomi neoklasik. Maka ilmu ekonomi tidak mempertanyakan bagaimana karakteristik fundamental dari fenomena sosial yang menjadi objek kajiannya. Itu yang dikritik. Ilmu ekonomi menerima begitu saja tanpa sikap kritis konsepsi sains dan pendekatan studi yang telah mendulang banyak keberhasilan di ilmu alam. Padahal pendekatan matematis bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengkaji fenomena sosial. Tidak semua bisa dikuantifikasi dan bisa dideduksi karena dia sifatnya kompleks, dinamis, dan terbuka. Maka Lawson memulai proyeknya dengan menyelidiki ontologi realitas sosial. Apa yang mendasar, yang hanya diandaikan tapi perlu diselidiki. Nah, next. Nah, ada asumsi-asumsi yang tidak realistis di dalam ilmu ekonomi neoklasik. Pertama, karena metode matematis deduktif dianggap paling saintifik, maka nilai kemampuan dideduksikan secara matematis. Padahal seringkali lebih dipedulikan daripada nilai kesesuaian pada realitas. Jadi keketatan berpikir secara matematis melalui ekonometri itu lebih diyakini dan lebih menjadi dogma, pakem. Padahal mungkin keliru di luar realitas. Ini bisa menjawab banyak contoh Indonesia, misalnya peristiwa tahun 98 ketika kita mengalami krisis keuangan gitu ya. Waktu itu para pembuat kebijakan merasa yang telah dilakukan atau diambil itu tepat. Padahal di realitasnya tidak seperti itu. Alhasil ilmu ekonomi perlu mengandaikan asumsi-asumsi tidak realistis untuk memungkinkan penarikan kesimpulan deduktif matematis. Nah, di situ banyak asumsi ekonom yang dilakukan ya. Orang itu pasti rasional, punya preferensi yang komplit, punya preferensi yang ajak. Itu kan tidak terbukti. Full self-control, lalu self-interested. Itu banyak kearifan lokal yang bisa menentang ini ya. Misalnya perlawanan petani Kendeng misalnya. Atau orang-orang Kendeng yang melawan pembuatan pabrik semen pada waktu itu. Padahal mungkin secara ekonomi dia akan mendapat keuntungan besar. Tapi demi kelestarian alam dia tidak melakukan itu. Nah, terakhir kita akan lihat bagaimana Lawson memulai proyek ontologi turn atau pembalikan ontologis. Nah, di sini ada contoh ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara detail di sini. Ini ya contoh bagaimana neoklasik menarik kesimpulan secara benar tetapi dari premis-premis yang keliru, sehingga meskipun secara logika itu tepat atau benar, lurus, tetapi dia tidak mengacu pada realitas. Next. Nah, ini ontologi turn Lawson. Pertama-tama ekonom mesti menyelidiki ontologi atau sifat dasar sistem sosial untuk kemudian mencari metode yang sesuai untuk objek kajian dengan sifat dasar semacam itu. Misalnya,
dinamis, relasi yang inheren. Ada peran intensionalitas manusia, irasionalitas manusia, ketidakpastian, historis geografis, tidak pernah tertutup, punya pengetahuan yang terbatas, ada konflik kepentingan, non-deterministik, tidak bebas nilai, dan lain-lain. Itu hal yang perlu diandaikan untuk membangun ontologi sosial, karena itu adalah fakta yang sebenarnya secara real dialami manusia. Next. Nah, sains menurut Lawson itu bukanlah untuk menemukan hukum universal. Sains itu mengidentifikasi struktur, mekanisme, atau tendensi kausal yang membuat terjadi fenomena yang diamati. Jadi ilmu ekonomi tidak perlu sibuk mencari hukum universal untuk menjadi saintifik. Karena yang universal sebenarnya jarang dan hampir tidak ada dalam sistem ekonomi. Maka ilmu ekonomi perlu memberi prioritas pada daya penjelasan, alih-alih daya prediktif maupun generalisasi. Maka menurut Lawson, teori ekonomi itu mestinya bersifat historis geografis. Itu menunjukkan dia seorang realis ya, bukan seorang idealis, dia realis. Artinya realis itu, realitas itu independen, ada di luar manusia yang memikirkannya, itu realis. Kalau orang idealis, berpaham idealis, sesuatu itu ada karena dipikirkan oleh subjek. Itu kira-kira. Next. Maka Lawson memberikan empati kepada ilmu ekonomi heterodoks yang meskipun marginal, tapi menurut dia penting. Karena apa? Karena ilmu ekonomi heterodoks memberikan perhatian serius pada ontologi realitas sosial. Misalnya paradigma post-Keynesians yang menekankan aspek ketidakpastian. Hyman Minsky nanti dia akan membangun ketidakpastian ini sebagai pilar dari pemikiran ekonomi sebagai seorang post-Keynesians. Lalu intensionalitas agen ekonomi, sifat dinamis dan sebagainya. Mazhab Austria misalnya menekankan keterbatasan pengetahuan dan peran faktor waktu. Cyclical boom and bust itu memperhatikan betul faktor waktu. Lalu Marxis, dia juga bersimpati pada Marxis yang menekankan intensionalitas manusia, relasi inheren, dinamika kepentingan, muatan nilai, dan relasi sosial dengan sistem-sistem lainnya. Itu Marxis. Next. Ini sekedar skematisasi, agak rumit memang. Ini sudah coba kita buat sederhana ya, Dion ya. Ini skema pemikiran ekonomi dari klasik tadi, Smith, Ricardo, Say, Mills dan seterusnya. Lalu ada Marx dan lain-lain. Di situ ada Keynes kalau Anda lihat. Lalu Marxisme, lahir institusional, ekonomik, yang heterodoks di kiri. Yang kanan itu neoklasik. Bahkan Keynesian juga ada yang neoklasik. Misalnya Paul Samuelson, yang pasti kalau Anda belajar ekonomi pasti baca buku itu sebagai babon. Lalu Chicago School, monetaris dan lain-lain. Itu masuk dalam klasikal. Next. Nah ini gambaran yang lebih jelas ya. Ini tokoh-tokohnya kalau Anda familiar dengan orang-orang ini. Kira-kira seperti itu. Nah terakhir. Next. Nah ini. Contoh pendekatan institusional. Yang tidak pertama-tama menggunakan pendekatan matematis deduktif adalah Acemoglu dan Robinson yang menulis buku Why Nation Fails. Dia tidak menyelidiki angka-angka lalu membuat simulasi matematis menyusun ekonometri, tapi memperhatikan secara kelembagaan apa yang ada dan tidak ada pada negara-negara itu. Kalau dulu Anda ingat misalnya Samuel Huntington membandingkan apa yang membedakan Korea Utara dan Korea Selatan, apa yang membedakan Zambia dengan Tanzania misalnya. Dan apa membedakan negara-negara Amerika Latin. Ada yang mengatakan karena culture-nya, nggak terbukti di Korea itu. Kulturnya sama, selatan dan utara. Ada yang misalnya di Afrika,
dua negara bertangga, jajahan Prancis, jajahan Inggris. Bisa beda tata kelembagaannya. Lalu beberapa negara di Amerika Latin. Nah, dari penelitian itu Acemoglu Robinson mengatakan ternyata negara yang politik dan ekonominya cenderung inklusif itu berhasil dia. Dan negara yang corak politik ekonominya ekstraktif cenderung gagal. Itu kan bukan matematis. Nah, ini nanti larinya kan ke soal hilirisasi nanti ya. Yang sekarang forum rektor pun ingin. Mereka lupa, PT itu perguruan tinggi, bukan perseroan terbatas. Itu contoh yang faktual. Nah, terakhir saya mau merangkumkan untuk Anda. Ilmu ekonomi modern didominasi paradigma neoklasik. Tadi sudah kita lihat. Menurut Lawson, karakteristik utama paradigma ilmu ekonomi neoklasik adalah penggunaan metode matematis deduktif. Pendekatan ini tidak sesuai untuk mengkaji sistem ekonomi yang ditandai sifat ontologis sosial yang dinamis, uncertain, dan intensionalitas, serta historis geografis. Dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tidak realistis demi memungkinkan penarikan kesimpulan deduktif, paradigma neoklasik menghasilkan teori yang tidak memiliki daya menjelaskan. Ketika ada krisis, ya sudah diterima sebagai krisis saja. Seperti tahun 2008. Ilmu ekonomi semestinya beranjak dari menyelidiki karakteristik ontologi sistem sosial untuk kemudian memutuskan metode yang sesuai. Nah, paradigma ilmu ekonomi heterodoks tampaknya lebih menjanjikan daripada paradigma ilmu ekonomi neoklasik. Catatan akhir. Telah ada semacam empirical turn atau pembalikan empirik dalam ilmu ekonomi saat ini. Di 5 jurnal ekonomi teratas, jumlah makalah yang sepenuhnya teoritis tanpa menyajikan data empiris turun dari 57% di tahun 83 menjadi hanya 19% di tahun 2011. Artinya menjadi semakin empirik, matematis. Di tahun 70-an semua makalah mikroekonomi dikemas dalam kerangka model teoritis. Ini era golden age-nya kapitalisme lah waktu itu, welfare state. Tetapi sejak 2000-an muncul makalah-makalah ateoritis yang matematis deduktif tadi. Semakin canggih sampai yang nulis pun tidak tahu maksudnya apa. Nah, kira-kira itu di Indonesia terjadi, ada menteri kan yang disertasinya selesai dan kuliah 3 semester, tapi mungkin juga nggak tahu maksudnya apa yang ditulis. Penghargaan Nobel Ekonomi dan Clark Medal mulai banyak diberikan pada ekonomi-ekonom dengan karya yang tidak terlalu teoritis. Ada perbedaan yang belum terjembatani antara kurikulum yang diajarkan pada mahasiswa ilmu ekonomi dengan bentuk-bentuk penelitian ilmu ekonomi mutakhir. Termasuk Indonesia, saya rasa di Fakultas Ekonomi juga masih banyak yang memegang teguh doktrin neoklasik dan tidak kritis kepada apa yang dipelajari. Dan mungkin ini kesempatan bagi mereka sekaligus undangan untuk belajar filsafat. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada Dion. Baik, terima kasih Pak Pras atas penjelasannya yang cukup komprehensif ya, dan semoga cukup segar ya untuk para peminat filsafat di Indonesia, karena kalau kita ngomongin filsafat ini biasanya kita ngomongin soal fenomenologi, soal post-strukturalisme, terakhir mungkin filsafat politik, filsafat sains, tapi kita mencoba sesuatu yang baru di sini, filsafat ekonomi, dan ini satu studi interdisipliner ya. Kalau kita mau mengerjakan filsafat ekonomi, kita harus tahu pertama filsafat tentu, dan kita juga perlu tahu ilmu ekonomi. Jadi walaupun tadi udah ada rangkuman, saya coba kasih review singkat ya tentang apa aja yang udah dibahas tadi. Pertama soal paradigma ilmu ekonomi itu dikarakteristikkan oleh pendekatannya yang getol dengan pendekatan matematis deduktif. Tadi ilustrasinya adalah Milton Friedman.
Terus menganggap bahwa untuk menjadi saintifik adalah untuk menemukan hukum universal. Nah, satu klaim utama dari Tony Lawson adalah bahwa pendekatan ini nggak cocok untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Jadi ada ketidakcocokan antara metode dan karakteristik esensial dari apa yang ingin dipelajari gitu. Jadi itu adalah akar penyebab kegagalan ilmu ekonomi. Kenapa? Karena menurut Lawson tidak ada hukum di domain sosial. Hukum itu mensyaratkan closure, ketertutupan ya. Sebenarnya tadi disebutkan bahwa sistem ekonomi itu nggak pernah tertutup. Sistem ekonomi itu selalu berrelasi dengan sistem yang lainnya seperti politik, budaya, dan lain-lain. Terus karena ilmu ekonomi mainstream itu sangat menekankan pendekatan matematis, maka mereka bahkan rela untuk menggunakan asumsi-asumsi yang jelas tidak realistis, asal itu memungkinkan penarikan kesimpulan deduktif matematis. Tadi ada contoh stable preferences, transitive preferences, dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah kalau kita mau memperkenankan asumsi yang tidak realistis itu untuk digunakan, maka hampir semua kesimpulan kita bisa buat. Kita tinggal pilih aja asumsinya yang mana. Atau kemungkinan kedua adalah kalaupun kesimpulannya benar, dalam arti kita ujikan secara empiris ternyata tepat, mungkin itu cuma kebetulan tepat aja. Gimana kita bisa ngomong teorinya tepat kalau ternyata premis-premisnya keliru, seperti itu. Terus jalan yang benar menurut Lawson adalah ontological turn itu tadi ya. Jadi kita harus menyelidiki dulu apa sih karakteristik dasar sistem ekonomi gitu ya Pak. Terus dia mengajukan klaim yang baru tentang apa arti dari menjadi saintifik itu tidak sama dengan menemukan atau mencari hukum-hukum universal gitu ya Pak. Tapi untuk mengidentifikasi struktur, mekanisme atau tendensi yang menyebabkan fenomena aktual yang kita amati gitu. Terus seperti dibilang tadi, Lawson memiliki simpati pada ilmu ekonomi heterodoks dan kita udah coba lihat pencabangannya. Jadi kira-kira itu yang sudah kita cover selama ini. Sekarang kita punya waktu sekitar, kita coba 20 menit dulu ya. Enggak, 25 menit ya. Kalau ada pertanyaan, terutama tadi yang belakang-belakang kan agak dipercepat, jadi mungkin ada beberapa yang kurang jelas. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu ya. Oke. Boleh Mas dari sini dulu. Selamat malam, Mas Pras, saya Ian. Saya tadi tertarik dengan ucapan ataupun istilah diskoneksi dan juga koneksi. Tadi Mas Pras sebutkan bahwa ada diskoneksi antara bursa saham dengan kondisi ekonomi masyarakat bawah. Tapi kita ketahui bahwa emiten-emiten yang melantai di bursa saham itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki karyawan yang begitu banyak, dan juga misalkan sebagai contoh ada emiten PGRM, Gudang Garam yang memiliki karyawan, dan juga mereka mempekerjakan para petani yang dimana itu adalah masyarakat bawah, yang artinya ada koneksi secara jangka panjang kondisi dari perusahaan ini. Apalagi banyak sekali saat ini perusahaan yang leverage-nya bukan hanya dari pinjaman dari bank, tetapi juga dari market cap. Bagaimana menjelaskan hal ini? Koneksi antara perusahaan besar yang melantai di bursa saham dengan kondisi masyarakat bawah seperti yang disebutkan tadi, adanya diskoneksi, dan ini hubungannya dengan teori ekonomi neoklasik. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan masih berbicara soal koneksi, Pak Pras, ini secara makroekonomi kita ketahui bahwa Indonesia kemarin ada meluncurkan rilis makroekonomi di tahun 2024, salah satunya terkait dengan inflasi dan juga deflasi. Di tahun 2024 itu Indonesia kalau tidak salah ada deflasi yang 5 bulan berturut-turut. Tetapi itu disebabkan oleh bukan karena adanya peningkatan daya beli masyarakat, tetapi menurunnya harga komoditas
waktu itu BPS menyebut bahwa seperti harga cabai, harga bawang melimpah sehingga masyarakat tidak seluruhnya bisa membeli begitu. Sebetulnya kalau kita melihat hal ini, apakah harus ada koneksi antara angka-angka makroekonomi ini, antara deflasi, inflasi, dengan daya beli masyarakat? Terima kasih dua pertanyaan itu. Baik, terima kasih Mas Ian. Selanjutnya Mas Yuda. Itu dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Kenzo. Oke, sebelum bertanya, izinkan saya ingin berpendapat sedikit gitu. Kalau saya bicara ekonomi, itu analisis saya pada penekanan pada homo economicus gitu. Gimana aktivitas subjek menjadi aktor penting dalam menggerakkan kebutuhannya dia gitu. Tetapi aktivitas subjek itu akan terfragmen di dalam struktur yang dibangun oleh negara. Jadi ada aktor negara sama aktor individu. Jadi adanya pergeseran nilai dari ontoteologia menuju ke ontoantropos, di mana letaknya itu pada kebebasan. Di mana kebebasan yang paling mendasar bagi saya itu kebebasan ekonomi. Bagaimana Anda menuntut saya integritas, tetapi kebutuhan pokok pangan sandang papan saya tidak terpenuhi. Jadi kebebasan ekonomi itu menjadi saya pengen kaya. Saya pengen melakukan sesuatu itu bebas, tanpa batas. Tetapi hasrat saya itu tidak didukung oleh sistem. Kalau kita bicara tentang era kontemporer sekarang, pasti merujuk kepada demokrasi neoliberal gitu. Tetapi kalau hasrat saya itu tidak didukung oleh sistem itu, keingin saya individual saya itu akan terpatahkan oleh perilaku yang dibatasi oleh negara. Adam Smith, David Ricardo juga mengatakan demikian, bahwa kaum liberal percaya bahwa kesejahteraan yang paling fundamental hanya bisa dibangun oleh aktivitas individu. Jadi negara tidak menciptakan kesejahteraan. Semakin kesini kan kita meyakini bahwa kehadiran negara justru membatasi ruang gerak individu. Dibatasi oleh apa? Dengan aturan, regulasi yang dibuat. Sehingga individu ketika dia melakukan bisnis atau usaha apapun, dia akan dibatasi ruang gerak itu. Gitu. Sehingga bagaimana kita bisa menghancurkan sistem atau struktur yang dibangun ini. Kalau meminjam bahasanya Marx, bahwa kemiskinan itu diciptakan, bukan forgiven. Jadi ada struktur yang bermain di belakang, membuat subjek individual itu sulit untuk berkembang. Sehingga memunculkan bahwa paradigma bahwa subjek itu dipatahkan hasratnya oleh struktur yang dibangun gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menghancurkan sistem yang dibuat atas dasar labelnya negara ini agar homo economicus kita, kebutuhan dasar kita itu terpenuhi untuk eksistensi kita sebagai individu. Demikian. Ya, terima kasih. Nama saya Monang. Ini menarik soalnya saya pernah mengalami misalnya kalau kita baca Malthus bahwa deret ukur tidak sebanding dengan deret hitung. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk dikatakan Malthus tidak akan mengejar pertumbuhan jumlah pangan. Jadi salah satu programnya yang masih saya ingat, kebetulan saya juga dulu kuliah di situ di ekonomi kependudukan, bahwa harus ada program pengurangan jumlah penduduk. KB lah, dulu jadi program utama di negara kita ini. Nah, yang tidak dihitung, kenapa saya bilang metode matematisnya juga kadang-kadang dan banyakkan salahnya. Ternyata ada teknologi-teknologi yang bisa memacu jumlah pangan. Terlepas itu misalnya non-organik ya, GMO semacam-macam. Ternyata jumlah pangan itu melebihi jumlah penduduk. Ternyata bisa gitu loh. Yang kedua, yang saya lihat, program KB itu dulu berhasil kita bilang di Indonesia, mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk. Nah, tapi yang terjadi adalah ekonomi gagal. Berarti kan matematisnya itu nggak jalan. Ya, itu. Yang berikutnya, ini saya alami sendiri sih, Pak. Saya alami sendiri. Ketika kuliah itu nggak ngerti ya dosen-dosen ekonomi yang ada di sini bahwa ya udahlah, nggak usah
pusing, gak usah riset pusing-pusing, pakai data BPS aja itu diolah. Jadi pakai SPSS lah, apa macam-macam gitulah yang bikin kita pusing lah. Dan memang selama kuliah itu pendekatannya memang selalu model matematika. Ya, saya lihat tidak dirangsang misalnya mahasiswa ekonomi itu ya untuk riset ke lapangan, melihat realitanya. Makanya kalau saya bilang ya selalu pengambil kebijakannya itu salah. Ya sama tadi kayak yang tadi Pak Justinus ngomong, survei 80% ya iya Pak, baru dikasih beras, baru dikasih sembako. Dan pendekatan matematis misalnya di kita, misalnya kalau suku ini bakal milih ini nggak bisa secara ekonomi bahwa salah gitu loh. Makanya saya bilang problem ilmu ekonomi itu karena dia tidak memasukkan unsur sosialnya. Kalau saya lihat nih ya buku-buku ekonomi mau makro mau mikro itu hitungannya semua matematis, model semua Pak. Model skema. Yang kadang-kadang jujur aja Pak, otak saya udah nggak bisa lagi Pak memahami persamaan itu udah bingung gitu. Dan problem sosialnya itu nggak pernah dimasukin dalam ilmu ekonomi kita. Misalnya apa sih yang bikin orang Indonesia misalnya kerja gitu loh. Kan pendekatannya pendekatannya kan selalu barat. Misalnya kayak saya dulu kuliahnya di teknik industri gitu loh. Pendekatannya itu adalah efisiensi kerja di pabrik. Nah sedangkan di Indonesia tukang kerja itu ada waktunya ngerokok dulu, ngopi dulu kan nggak bisa sama. Nah, sebatang dulu katanya gitu. Jadi dari saya terima kasih Pak. Ya. Ya, nama saya Rizky. Sebelumnya saya pernah juga bertanya ke Pak Prasto pas di Pajar Merah. Sebelumnya saya seorang orang keuangan dan juga akuntansi, sempat juga membaca soal filsafat, sejarah, terutama sejarah tentang uang dan juga psikologi. Pertanyaan saya adalah bagaimana faktor teknologi di setiap school of thought di ekonomi. Dan yang kedua itu, apakah tiap school of thought ekonomi itu lebih ke arah utilitarian Jeremy Bentham, di mana utilitarian itu adalah buat keputusan untuk greater good atau buat keputusan yang manfaatnya itu lebih banyak secara cost benefit analysis. Dan yang terakhir di pertanyaan saya adalah di tahun 2007-2008 saat itu saya masih SD, belum tahu apa yang terjadi tentang krisis keuangan, tetapi setelah dewasa saya paham bahwa terjadi krisis keuangan dan sepemahaman saya Indonesia itu secara GDP itu lebih kuat dikarenakan dari faktor internal consumption-nya sehingga tidak terlalu terdampak di krisis ekonomi tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pengalaman Pak Prasto sebagai stakeholder di tahun 2007-2008? Gitu saja Pak. Selamat malam Mas Prasto, saya Vincent. Kebetulan tadi saya agak tergelitik dengan pernyataan bahwasanya Nur Lawson, sains itu nggak perlu punya daya preskriptif gitu, nggak perlu memprediksi sesuatu. Pertanyaan saya satu sebenarnya, jika ilmu ekonomi tidak memiliki daya preskriptif, tidak perlu memakai ilmu preskriptif, apa keuntungannya bagi kita untuk menggunakan metode ilmiah tersebut untuk advokasi kebijakan publik begitu? Karena kalau kita ngomong nggak perlu preskriptif, nggak bisa membuat sebuah rumusan, bagaimana kita bisa tahu atau mengadvokasi sebuah kebijakan? Misalnya kita sebut saja tentang ketimpangan ekonomi begitu. Tadi Lawson mengkritik bahwasanya metode matematis deduktifis ini punya asumsi-asumsi di belakangnya yang keliru begitu. Misalnya kayak menganggap dalam ceteris paribus kondisi sosial yang ada itu statis, padahal yang aslinya dinamis begitu. Sedangkan indeks Gini dalam konteks ketimpangan sosial itu kan enggak serta-merta memberitahu kita tentang dinamika ketimpangan yang ada. Berapa persen yang naik dan berapa persen yang turun secara keseluruhan begitu. Nah, jadi apa gunanya apabila ilmu ekonomi ini tidak memiliki daya preskriptif? Saya setuju banyak persoalan ekonomi itu nggak punya daya preskriptifnya.
seperti Nouriel Roubini, misalnya kayak dia dulu kan 2008 berhasil ngebuat prediksi tentang crash. Tapi setelah itu prediksi-prediksi dia itu gagal. Nah, apa yang membedakan sains dengan pseudoscience pada umumnya nantinya kalau kita ngomongin Popperian demarcation of philosophy lagi? Karena kan kalau gini ada problem of induction-nya juga kalau kita pakai metode geografis. Karena kalau kita dibawa cuman dalam takaran why nations fail, kita mungkin bisa lihat juga ada teori historis geografis lainnya juga yang gak relevan. Misalnya histori tentang ini nih, hipotesis bahwasanya di negara Katulistiwa orang-orang yang males, jadi ekonominya gak maju gitu. Itu kan sama juga historis geografis. Nah jadi bagaimana kita bisa membedakan yang mana sains, yang mana pseudoscience juga nantinya. Dan apa gunanya buat kita advokasi kebijakan publik, kurang lebih begitu. Thank you. Udah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi udah ada 5 pertanyaan ya. Ternyata banyak ya Pak 5 pertanyaan itu. Kadang 5 pertanyaan agak beranak juga. Jadi mari kita mulai aja ya. Lagi ada waktu. Pertama dari Mas Ian tadi tentang diskoneksi antara bursa dan. Langsung saya jawab aja. Oh ya udah silakan. Catat. Jadi ini homo economicus sekarang nanya 5-5-nya cowok. Terima kasih untuk respon pertanyaan dan kritiknya ya. Saya senang karena ternyata topik ini memantik kita untuk melihat fenomena atau gejala yang kita alami di keseharian kita gitu ya. Saya akan komentari secara umum, mungkin akan saya kaitkan beberapa pertanyaan tadi agak mirip. Pertama tentang koneksi diskoneksi tadi, nanti mungkin ini ada kaitan juga dengan yang lain. Saya juga tidak ingin mengatakan seolah-olah pasar modal, pasar uang itu tidak terhubung ya. Tapi seringkali dinamika di sana memang tidak berhubungan sama sekali dengan sektor real. Naik turunnya IHSG itu tidak punya dampak konkret pada nasib para petani, para nelayan. Termasuk tadi kalau bicara perusahaan rokok dengan nasib para perokok. Tapi bukan berarti nggak ada hubungan. Saya sepakat untuk perusahaan-perusahaan di sektor real ada hubungan. Tapi perhatikan hubungannya. Saham Gudang Garam Sampurna itu turun bukan karena laporan keuangan yang mengatakan omsetnya turun dan labanya turun, tapi karena pemerintah ada rencana mau menaikkan cukai rokok, misalnya gitu kan. Artinya respon lebih kepada sentimen dan kalkulasi di masa mendatang, ekspektasi di masa mendatang, bukan mencerminkan kinerja sektorialnya. Dan itu terkonfirmasi di banyak hal. Tapi saya sepakat pasar modal itu sebenarnya mestinya menjadi representasi. Karena itu adalah tempat untuk mencari tambahan modal dari masyarakat. Idealnya kinerja perusahaan berkorelasi positif dengan modal yang diperoleh dan sebaliknya. Tapi faktanya kan tidak. Itu terjadi. Anda bisa menyebut Bukalapak yang dulu dianggap akan jadi besar, sekarang ternyata jualan pulsa. Contohnya seperti itu. Lalu beberapa startup yang sekarang juga bangkrut karena manipulasi laporan keuangan misalnya gitu kan. Itu terjadi. Maka dalam salah satu surat pembaca di The Economist, kalau saya tidak salah, pernah ada usulan. Kinerja ekonomi global yang sedemikian sophisticated, pasar modal, pasar uang yang luar biasa itu, perburuan rente yang luar biasa, itu hanya bisa dihentikan bukan dengan keputusan politik, tetapi dengan mencabut colokan listrik. Itu sinisme sebenarnya, tapi benar juga gitu. Mereka itu melakukan sesuatu aktivitas
spekulasi yang tidak ada hubungan sama sekali memang dengan sektor real. Tapi bukan berarti tidak berhubungan sama sekali. Tapi diskoneksi itu nyata dan mungkin dominan gitu ya. Nah, lalu bagaimana terkait dengan inflasi misalnya? Kaitan dengan daya beli. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Kebetulan ini menarik untuk didiskusikan. Ada pandangan inflasi rendah menunjukkan keberhasilan pemerintah atau otoritas moneter untuk mengendalikannya. Tapi ada yang mengatakan itu cerminan dari turunnya daya beli masyarakat. Sehingga inflasinya rendah. Karena orang alih-alih berkonsumsi, dia mungkin menghemat. Slow living kalau sekarang istilahnya. Nah, bagaimana? Memang di sini ada potensi bias statistik. Kita mesti lihat datanya. Tetapi kita bisa mengonfirmasi dari kebijakan pemerintah. Contohnya begini. Ada target ke tiap-tiap Pemda atau kepala daerah untuk menjaga inflasi. Karena bagi neoklasik atau monetaris, inflasi itu ukuran yang paling sakral tentang berhasil tidaknya suatu pemerintahan. Maka mesti dijaga. Nah, ini perhatikan cara menjaganya ini. Para kepala daerah berhasil menjaga inflasi. Karena kalau dia gagal menjaga inflasi, dia bisa dipermalukan, bisa kena penalti. Tapi kalau berhasil, dia akan mendapat insentif dari pemerintah pusat. Lalu para kepala daerah itu tidak kurang akal. Dia melakukan operasi pasar supaya harga-harga itu turun. Kalau ada kecenderungan harga telur, harga daging, harga cabai akan naik. Dari mana duitnya? Dari APBD. Dia operasi pasar. Akhirnya apa? Dia menggunakan APBD untuk melakukan operasi pasar agar inflasi terkendali untuk mendapatkan insentif dari APBN. Nah, perhatikan itu. Duit itu hanya muter-muter di situ, tetapi seolah-olah ini menjadi sebuah desain kebijakan yang sophisticated gitu. Padahal sesederhana itu, para kepala daerah melakukan operasi pasar. Bahkan mungkin tidak pakai APBD. Caranya bagaimana? Ya ini bukan Indonesia ini ya. Saya beri contoh ini. Bisa aja kepala daerah manggilin para pengusaha untuk menggelontorkan barang-barangnya ke pasar sehingga suplainya banyak dan menjadi murah. Loh, kalau dia tidak mensuplai gimana? Ya cabut izinnya. Nggak boleh beroperasi nanti. Itu faktor non ekonomi kan dan berpengaruh. Itu contoh. Jadi dalam satu gejala itu bisa dilihat macam-macam dan ternyata aspek non ekonomi itu juga cukup dominan. Nah, ini banyak yang bisa dijelaskan. Tapi karena di mulut saya itu banyak rahasia negara, saya tidak akan banyak mengatakan itu. Ini contoh-contoh yang ini aja. Lalu tadi Kenzo ya, singkatnya saya mau menanggapi soal negara. Perlu nggak sih negara itu sebenarnya gitu. Obsesi kita itu kan memang withering away the state gitu kan. Mengusir negara. Bahkan Marxis juga yakin ketika nanti terwujud masyarakat tanpa kelas, negara nggak perlu lagi. Tapi prakteknya negara komunis itu menguatkan dan sangat bergantung pada negara. Bahkan Rusia, Soviet itu menjadi negara yang sangat birokratis, paling birokratis. Itu Stalin sendiri mengakui soal itu. Pentingnya state aparatus untuk mengendalikan politik. Karena tidak ada pasar. Sehingga harus menggunakan aparatur-aparatur itu. Dan itu butuh negara. Bahwa negara menyebalkan dan kadang-kadang mesti dikritik, ditolak, ya saya sepakat. Kadang-kadang malah banyak lebih ngerecokinnya kan ada negara itu. Yang harusnya tidak mengintervensi, mengintervensi. Harusnya nggak bikin kebijakan, bikin kebijakan. Atau harusnya bikin, nggak bikin. Itu berlaku dimanapun, sejarahnya ada. Tetapi
Bahkan neoliberal sekalipun, ketika dimulai dari Reagan dan Thatcher dengan jargon birokrasi atau government itu the problem, bukan solution. Mereka butuh negara. Kenapa? Karena ternyata dalam konsep neoliberal, private sector itu justru merebut negara dan menggunakan tangan-tangan negara untuk menguasai private sector yang lebih luas lagi. Itu terjadi. Dalam konteks Indonesia, itu koalisi peng-peng, pengusaha penguasa, makanya jadi penguasaha. Itu menjelaskan lah bagaimana pengusaha-pengusaha itu harus bikin partai politik atau masuk ke politik. Karena bagi mereka ongkosnya itu lebih murah kalau saya masuk politik dibanding saya tidak berpolitik. Saya pernah bertanya pada satu konglomerat yang membuat partai politik, kenapa Pak bikin partai politik? Kalau saya nggak punya partai, saya bisa didatengin 10 partai politik dan saya bangkrut lama-lama. Tapi dengan bikin partai, saya nggak pengen menang, tapi cuma bisa bilang, saya nggak bisa bantu, saya pakai sendiri untuk partai saya. Nah itu sudah cukup. Itu contoh ya. Betapa itu butuh negara ternyata. Kalau nggak ada negara, yang terjadi kata Leviathan ya perang semua melawan semua. Lalu kenapa kita butuh negara dalam konsep ini? Soal negara harus seberapa ukuran, kita boleh sepakat itu harus diatur. Tapi free rider itu muncul karena kalau setiap individu mengejar kepentingannya, maka apa yang disebut kepentingan publik itu tidak ada. Bagaimana saya mengandaikan saya harus iuran gotong royong membangun jembatan ketika itu tidak sesuai dengan self interest saya? Saya akan mengatakan biar orang lain yang membangun jembatan itu. Kalau semua orang berpikiran begitu nggak akan ada jembatan. Maka perlu ada pemerintah yang seperti Leviathan gitu kan, fungsinya. Dia mengatur supaya orang mau dan dipaksa untuk iuran melalui pajak misalnya. Nah itu dalam diskursus saya rasa menarik, tapi menurut saya ini bukan soal menghancurkan atau membuang negara, tapi soal bagaimana ukuran negara yang tepat, dosisnya seberapa. Itu yang menurut saya lalu lebih relevan gitu. Lalu tadi Pak Monang, Malthus ya. Malthus itu kan seorang pastor ya. Hebat ini, pastor tidak menikah tapi bicara tentang penduduk gitu kan. Nah ternyata pemikiran Malthus itu penting karena dia membuat risau para ekonom setelah Malthus. Sehingga semua lalu berpikir tentang bagaimana produksi yang efisien, bagaimana ekonomi yang efisien. Dan karena ketakutan kepada, kalau Hobbes bilang semua orang itu takut mati, Malthus mengatakan ketika nanti pertumbuhan manusia itu seperti deret ukur, sementara produksi itu seperti deret hitung, yang terjadi kan kelaparan dan akan kematian massal. Itu membuat inovasi-inovasi lahir kan. Apa yang disebut Joseph Schumpeter sebagai creative destruction. Destruksi kreatif itu ternyata lahir inheren dari sistem ekonomi yang seperti itu. Dan menurut saya minjam Karl Polanyi misalnya, dia mengatakan teknologi itu netral. Dia tidak punya mazhab. Jadi teknologi itu berkembang bukan karena kapitalisme, tapi teknologi itu ekstensi dari industrialisasi sebenarnya. Karena negara seperti Uni Soviet itu sangat maju teknologinya, padahal dia bukan kapitalis. Negara-negara Skandinavian itu sangat welfare state sekaligus sangat produktif. Dia bisa melahirkan high tech yang luar biasa. Seperti sekarang China misalnya. Dia bisa mengatakan, saya bukan kapitalis, tapi dia bisa dikatakan kalau Giovanni Arrighi mengatakan China itu non kapitalis market ekonomi, tapi dia bisa sangat efisien dan bahkan melahirkan teknologi-teknologi yang canggih. Jadi saya sepakat penemuan-penemuan atau inovasi manusia digerakkan kepentingan untuk survive itu ternyata melahirkan penemuan-penemuan
baru dan penting. Tapi kalau kata Heidegger itu apa, Romo Setio? Enframing gitu ya. Teknologi itu bisa memangsa dirinya sendiri, penciptanya. Dan sekarang terjadi. Kita yang terobsesi semua serba otomatis, begitu AI itu sekarang sangat canggih dan luar biasa perkembangannya, kita anggap akan jadi ancaman. Lalu kita akan kembali bernostalgia, membayang-bayangkan bagaimana kalau manusia itu hidup tanpa teknologi, begitu kan. Nah, saya rasa kutukan-kutukan itu akan tetap ada dan terus ada. Dan mungkin akan selalu terjadi. Nah, persoalannya sekarang untuk mengendalikan teknologi dengan non-state actor yang semakin dominan dalam konteks demokrasi saat ini, rasanya tidak gampang. Bagaimana Elon Musk di Amerika, lalu Mark Zuckerberg yang jelas-jelas membela Trump karena mereka berkepentingan kolaborasi itu akan menguntungkan bisnis mereka. Dengan algoritma macam-macam dia akan berkontribusi, bahkan dia mengorbankan Facebook, Instagram, X yang mestinya kredibel dikorbankan untuk kepentingan politik. Nah, faktor-faktor seperti yang perlu dipikirkan menurut saya, ini di luar urusan ekonomi saja, termasuk gig ekonomi kalau didalami, nanti akan melahirkan implikasi-implikasi non-ekonomi. Bagaimana perlindungan kepada pekerja yang sekarang bukan dianggap pekerja, seolah-olah mulia ya, dia mitra gitu. Tapi padahal kalau besok nggak kerja, dia lapar, nggak bisa makan gitu kan. Karena nggak ada asuransi, nggak ada jaminan sosial. Lalu berikutnya, ini soal teknologi sudah saya jawab tadi ya. Mas Rizky tadi, kira-kira apakah ya secara etis ada corak ekonomi lain selain utilitarian gitu ya. Saya melihat ada kecenderungan, ada gejala juga. Ini soal dialektis menurut saya. Bahwa utilitarianisme itu sangat kental dengan kapitalisme dan menjadi corak etis yang paling dominan saat ini kalau urusannya ekonomi. Tapi kita juga melihat betapa corak-corak etika yang lain juga tidak mati. Contohnya etika keutamaan misalnya. Tetap saja ada kontrol sosial yang menilai kepantasan. Di kita kan ada reaksi-reaksi yang muncul secara spontan dari masyarakat ketika melihat dominasi modal yang sangat utilitarian misalnya. Itu juga terjadi kan. Nah, saya rasa double movement itu akan terus terjadi. Maka tidak akan ada satu yang menang dan mungkin akan lahir yang lain-lain. Termasuk etika deontologis itu kan. Yang kita temukan mungkin dalam konteks ekonomi-ekonomi lokal itu cukup kuat. Etika deontologis itu. Pengorbanan dan lain-lain. Altruisme itu banyak dipelajari oleh ekonomi-ekonomi behavioral. Nah, terakhir tadi Saudara Vincent, sebenarnya ini juga kritik terhadap Lawson. Sebenarnya dia tuh ngomongin ontologi atau epistemologi sebenarnya. Yang kita diskusikan ini sebenarnya kalau orang mengkritik Lawson itu ngomongin metodologi yang adalah epistemologi. Tapi dia loncat ke ontologi. Banyak pembahasan dia. Maka dia membela diri. Epistemologi dia itu bukan korespondensi tapi ekspresi. Bagaimana relasi timbal balik antara struktur dan agen dengan individu itu terjadi sehingga yang dibutuhkan adalah eksplanatori atau penjelasan. Dia tidak menolak soal preskripsi atau prediksi, tapi dia mengatakan itu bukan yang utama. Kalau obsesi teori ekonomi itu pada prediksi dan terbukti gagal, justru gagal, maka fokusnya mestinya bukan pada prediksi, pada eksplanatori, pada penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan itu nanti kalau kita membaca sebenarnya dari Keynes sebenarnya. Jadi dulu kira-kira begini kalau mundur sedikit. Sebelum Keynes itu para ekonom percaya bahwa secara spontan, secara otomatis
sistem ekonomi neoklasik itu akan menuju pada full employment. Tapi tidak terjadi ternyata. Bahkan ada krisis setelah Perang Dunia Pertama. Maka waktu itu Keynes mengatakan nggak akan terjadi full employment tanpa campur tangan negara. Justru negara harus menciptakan itu dengan kebijakan ekonomi defisit, dengan belanja negara, dia membuka proyek-proyek yang menghasilkan lapangan kerja. Akan terjadi full employment. Maka kan Keynes mengatakan yang penting itu justru memasukkan ketidakpastian. Jangan pernah ekonom terobsesi bisa meramalkan dan mengatakan masa depan itu pasti. Istilahnya ergodik kalau dalam ekonomi neoklasik itu ya. Seolah-olah punya rumus yang bisa meramalkan masa depan dan presisi gitu. Tetapi ternyata tidak. Jadi kira-kira itu penjelasannya. Termasuk Robini itu ternyata pernah satu kali berhasil meramalkan krisis 2008, tapi setelah itu sering gagal. Itu tadilah ekonom. Kalau berhasil itu kebetulan gitu. Kalau gagal itu ya wajar gitu. Maka sebenarnya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Para ekonom juga mesti rendah hati bahwa dia perlu melibatkan disiplin-disiplin lain. Nah terakhir ini, asesmen saya kepada Indonesia. Karena sudah nggak ada pertanyaan lagi kan Dian? Iya, tidak ada waktu lagi. 1 menit, 2 menit. Begini kira-kira teman-teman. Di Indonesia, persoalan kebijakan ekonomi itu taken for granted menjadi urusan ekonom. Maka seolah-olah kalau ada insinyur atau akuntan atau ahli statistik menjadi kandidat Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Sentral, seolah-olah itu sebuah dosa yang tidak terampuni gitu kan. Akan dibully. Mestinya bukan itu. Di level membuat kebijakan, yang penting adalah orang yang paham metodologi mengambil keputusan, metodologi mengambil kebijakan. Itu yang lebih penting. Karena faktanya kebijakan ekonomi yang diserahkan kepada hanya ekonom, ini bukan berarti ekonom nggak penting. Tapi kesalahan kita adalah menyerahkan sepenuhnya pada ekonom. Padahal faktanya kebijakan ekonomi itu sangat erat dengan politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya politik lah. Banyak kebijakan di Indonesia itu yang jadi nggak jadi karena keputusan politik, intervensi politik. Jadi partisi teknokratisme dan politik udah nggak berlaku. Bahkan hari ini saya bisa mengatakan teknokratisme dikebawahkan pada politik. Apakah kita masih mau ambil kebijakan hanya dari perspektif ekonom? Tentu tidak. Maka waktu itu saya juga terus mendorong, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Sentral, itu lebih sering mengundang para ahli di disiplin ilmu non-ekonomi untuk memberikan perspektif. Karena seringkali kebijakan itu tidak melulu bisa dipecahkan dan menjadi otoritas dari ekonom. Jadi saya rasa sudah tepat kalau hari ini kita mempelajari filsafat ekonomi, karena tanpa filsafat ekonomi bisa kehilangan arah. Logika tanpa logistik itu menjadi kesia-siaan. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Pras. Ini diskusi yang sangat hidup ya, satu sesi pertanyaan aja udah ada 5 pertanyaan. Dan kita mulai dari filsafat ekonomi, dari ontologi sosial, tapi kita menyinggung sangat banyak hal dalam diskusi kita. Mulai dari kaitan sektor finansial dan sektor real, kita juga berbicara tentang batas-batas peran negara dan apa perlunya. Kita juga ngomongin creative destruction. Itu akan menjadi salah satu topik pembicaraan kita di sesi selanjutnya, di sesi Austrian Economics. Jadi silahkan datang kembali. Terus kita juga berbicara tentang kaitan etika dan teori ekonomi, kemudian kita juga menyinggung soal epistemologi. Jadi bukan cuma ontologi ya semua ini Pak. Terakhir Pak Pras memberi satu pelajaran tentang bagaimana sih kita memilih orang-orang untuk membuat kebijakan. Begitu. Jadi karena kita sudah tidak punya banyak waktu lagi,
kita cukupkan sesi tanya jawab sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan DM ke Twitter Pak Pras. Baik. Ya, kita bisa teruskan di luar juga. Tadi ada pertanyaan soal sains, pseudosains yang belum disinggung. Ada soal pengalaman financial crisis 2007-2008. Saya kurang tahu apakah pas itu Pak Pras sudah menjadi ini ya, pembuat kebijakan ya di situ. Tapi begitulah akhir dari sesi pertama filosofi underground kita hari ini. Sesi berikutnya akan dijadwalkan pada Jumat 7 Februari. Masih pada jam yang sama pukul 19.00. Pembicaranya masih akan Pak Pras. Dan tema kita selanjutnya adalah Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi. Jadi kita akan merunut, kita akan mulai dari yang paling klasik itu apa sih? Classical economics, kemudian kita mulai berbicara tentang heterodox economics yang lainnya. Kemudian setelah acara ini kawan-kawan dipersilahkan mengisi absen di atas. Bagi yang hadir secara aktif dapat meminta sertifikat kepada panitia. Mungkin itu saja, saya ucapkan banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mari kita foto bersama dulu.